Apa, Bu? Alivia ada kendala tugasnya? Enggak, Bu. Enggak ada, Bu. Enggak ada, berarti bisa semua. Ya, selanjutnya adalah keputusan di bawah ketidaktahuan. Jadi nggak tahu, tidak ada probabilitas itu bagaimana caranya. Itu yang akan kita pelajari. Mana SAP-nya? SAP. Nah, yang kemarin kan kita belajar awal mula teori keputusan, mulai dari keputusan normatif, deskriptif, kemudian keputusan rasional, masuk akal atau tidak, masuk akal atau benar, masuk akal tidak benar, nah itu sudah tahu. Kemudian ada yang namanya matriks ya, matriks resiko, matriks ketidaktahuan, matriks ignorance, nah itu yang paling bagus ternyata kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dengan keputusan di bawah resiko ternyata lebih baik karena memiliki karakteristik yang optimal dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian ada teori pilihan sosial sama teori permainan. Secara singkat teori keputusan. Di minggu kedua kita belajar matriks keputusan. Jadi bagaimana cara membuat matriks keputusan yang dia itu secara visual ada yang namanya matriks. Kemudian ada pohon keputusan. Kemudian ada juga dengan menggunakan array ya. Array atau vektor yang ada di komputer. Kemudian bagaimana merumuskan yang namanya pernyataan, tindakan ya, tindakan sama ketika ada formalisasi pesaing. Nah, sekarang kita ambil materi, kita belajar materi keputusan di bawah ketidaktahuan. Jadi ada konsep dominasi, nah kemudian konsep maksimin, leksimin, nah kemudian aturan maksimaks dan optimisme, apa ini ya Bu? Apa ini Bu? Nanti kita belajar. Kemudian ada penyesalan minimax, jadi kalian bisa cek bahasa Inggrisnya di sini ya. Nah, kemudian ada prinsip alasan ketidakcukupan sama aksi random. Nah, yang pertama, dalam teori keputusan, ketidaktahuan adalah istilah teknis dengan arti yang sangat tepat. Ini mengacu pada kasus di mana pengambil keputusan itu yang pertama, dia tahu alternatifnya dan hasil yang mungkin. Jadi, si pengambil keputusan atau decision maker itu tahu alternatifnya, tahu pilihan-pilihan dari suatu kejadian, dan juga kemungkinan hasilnya apa. Tetapi yang kedua, dia tidak dapat menetapkan probabilitas atau peluang mana yang akan muncul di setiap keadaan. Nah, kalau peluang nanti kan dia akan mempengaruhi hasil. Nah, contohnya di sini ya, tabel 3.1. Jadi ada seseorang yang dia sedang di restoran. Kemudian dia ditawarkan pada dua pilihan. Nah, pilihannya adalah dia bisa makan ini monkfish. Monkfish ini adalah ini saya berikan gambarnya. Jadi dia merupakan seperti ikan predator ya. Dia di bawah laut. Jadi ikan di bawah laut. Tapi bisa jadi rasanya adalah sangat enak ya, dan jarang ditemui di restoran lainnya. Kemudian atau dia memilih makan hamburger. Nah, kalau hamburger kan di seluruh dunia ada dan gampang ditemui. Nah, kalau misalkan dia mendapatkan chef yang baik, chef yang bisa mengelola si monkfish ini, maka dia akan mendapatkan good monkfish atau makan ikan ini dengan selera yang sangat enak ya, yang rasanya enak. Tetapi kalau misalkan dia dapat chef yang buruk, tidak bisa memasak atau mengolah si monkfish, maka akan menjadi terrible monkfish karena dia kan ikan predator. Bisa jadi dia bisa bersifat racun ya. Kan ada beberapa yang kita tahu kalau di Jepang kalau nggak salah ya, yang banyak yang suka makan ikan, tapi ikannya itu adalah mengandung racun. Jadi kalau misalkan dia salah mengolah, nah itu nanti bisa membunuh si yang memakan, yang mengkonsumsi. Nah, kemudian kalau dia memilih hamburger, baik dia itu mendapatkan chef yang buruk maupun chef yang baik, sama-sama dia akan
mendapatkan hamburger yang bisa dinikmati, ya bisa dinikmati ya standar seperti itu. Nah kemudian ada pilihan dia tidak mengambil menu atau tidak makan. Nah kalau misalkan tidak makan berarti dia akan mendapatkan hasil hungry atau lapar. Nah ini kan untuk tabel 3.1 dia melakukan matriks dengan skala apa? Yang masih ingat? Hafi, kamu masih ingat Hafi ini skalanya skala apa Hafi? Bentar. Kemarin nominal. Ya? Nominal atau ordinal apa ordinal kayaknya. Nah, kalau di teori keputusan kita kan kemarin membagi dua ya, ordinal versus kardinal. Kalau ordinal tuh nominal ordinal, kalau kardinal itu adalah interval rasio. Jadi sudah betul tadi jawabannya habis, dia adalah pembeda ya, nominal ordinal. Jadi hanya membedakan dapat good monfish, dapat terrible, dapat hamburger yang bisa dimakan, dapat lapar. Nah, kemudian kita bawa ke skala yang numerik ya. Dari skalanya yang awalnya nominal atau pembeda, kita bawa ke yang numerik, jadi dia sudah punya urutan. Jadi kalau yang good monfish ini kita dapat nilainya 4. Kemudian yang terbaik kedua apa? Yang terbaik kedua adalah edible hamburger. Terbaik ketiga lapar, lebih baik lapar ya daripada dapat ikan yang nanti malah bersifat racun. Ya kan ada ya, pernah tahu ya ikan yang dia bisa meracuni si konsumen. Nah, kadang istilah keputusan di bawah ketidakpastian atau di bawah ketidaktahuan itu sama dengan ketidakpastian. Nah, untuk mengatasi ini ada beberapa cara. Jadi kalau misal sudah dapat rankingan seperti ini, ada caranya. Yang pertama adalah prinsip dominasi. Nah, apa itu prinsip dominasi? Nah, ketika si Jane, jadi orang yang mau makan di restoran itu tadi, memilih course utama, secara rasional dia akan melupakan pilihan A3. Nah, A3 akan dicoret karena dia hanya memilih yang yang main course daripada lapar. Ya saya ambil yang dominan. Yang lebih dominan apa? Ya, yang lebih dominan adalah makan. Jadi ambil menu berarti ambil dari dua ini, A1 dan A2. Kemudian dari A1 dan A2 itu dia mungkin akan memilih A2 daripada A3. Nah, this is because A2 ya will lead to better outcome. Jadi A2 itu akan memiliki outcome yang paling baik daripada A3. Daripada lapar ya mendingan saya ambil aman dong, ambil makan hamburger. Nah itu berarti caranya untuk yang dominasi adalah membuang alternatif yang buruk. Kelaparan ini kan buruk ya. Kemudian dari dua alternatif lainnya kita pilih yang paling aman, yang paling dominan. Nah, kemudian decision theory say that alternatif A2 dominates atau mendominasi alternatif ketiga. Nah, atau 3 tambah 3 di sini adalah 6. Kemudian ini 4 tambah 1, 5. Nah, secara numerik ya, A2 ini memiliki count dari ranking yang lebih besar daripada A1. Kalau ini kan jelas diabaikan ya, atau forbidden, jadi forbid. Makanya dia memilih A1 atau A2, A2 lebih mendominasi atau lebih unggul ya, lebih unggul daripada yang A1. Nah, contoh lainnya di sini ada tabel 3.3. Jadi jika informasinya benar tentang Blackjack Airlines, nah ini membandingkan antara dua buah maskapai Blackjack sama maskapai Mojave ya, Mojave. Kalau informasinya benar, maka informasi tentang ini ya
blackjack itu kalau nggak salah mana ya? Nah, Mojave ini adalah maskapai yang sering mengalami kecelakaan. Nah, kita mau diminta untuk memilih, mau milih dengan maskapai yang blackjack atau Mojave, sedangkan ada informasi yang mengatakan Mojave ini sering mengalami kecelakaan. Jadi kalau informasinya benar, maka kalau misal pakai blackjack, kan tidak ada informasi kalau blackjack sering kecelakaan, dia tetap dapat tiket yang valid. Nah, kalau informasinya benar bahwa si Mojave ini sering kecelakaan, nah maka kita tidak mendapatkan tiket. Nah, kemudian kalau informasinya tidak benar, nah, kalau pakai blackjack ini tidak pengaruh karena tidak ada isu yang ada di blackjack. Sedangkan di Mojave ini, kalau informasi tidak benar kita atau tidak benar bahwa Mojave ini sering ada kecelakaan, maka kita tetap mendapatkan valid tiket. Nah, sudah dibedakan ya, tadi sudah disampaikan sama Hafi, ini adalah yang pembeda ya. Valid, non valid kan pembeda nominal. Setelah itu kita akan dinomorikan ke sini. Jadi 1 untuk yang valid, 0 yang tidak valid. Nah, kemudian dengan prinsip dominasi, nah kita akan menjumlahkan ini 2, 1. Nah, maka kita akan lebih memilih blackjack ya daripada yang maskapai Mojave. Secara matematis dia itu bisa dimatematiskan. Nah, seperti ini ya. Jadi A1, nah AI, nah ada yang pernah tahu ini lambang apa? Najla, Amalia. Pernah tahu Najla ini lambang apa Najla? Najla Amalia Mulkita? Iya, Bu. Pernah tahu ini lambang apa di matematika? Lambang lebih dari, Bu. Lebih dari, kalau lebih dari Ya. gini ya. Ya. Nah, ini ada kayak bengkoknya gini. Jadi ini itu ada yang namanya presit ya. Presit sama saksit. Nah, nanti dicek di bukunya ya. Ada yang namanya presit ya, preset, atau bahasa Indonesianya presit itu mendahului, saksit itu adalah didahului. Nah, ini AI itu mendahului AC. Nah, ketika apa ini? Ketika AI itu dominan. Nah, atau di sini. Jadi AI mendahului AC jika dan hanya jika value dari AI, S itu lebih besar daripada value AI, S. Nah, tadi kan pernyataannya kita cek ya. Ternyata untuk yang value-nya A1 itu 5, value-nya A2 itu adalah 6. Sehingga kita pilih yang lebih besar, yang lebih strong dominan, berarti yang A2. Begitu juga yang maskapai. Maskapai ini adalah 2, yang lebih dominan daripada yang 1. Nah, itu yang menggunakan prinsip dominan. Jadi saya ulangi, prinsip dominan itu adalah membuang pilihan yang terburuk, kemudian dari pilihan yang lainnya kita pilih yang paling maksimal dari sisi numerik di sini ya, maksimal dari sisi numerik. Sekarang adalah konsep maksimin. Nah, kalau maksimin ini berfokus pada kemungkinan hasil terburuk dari setiap alternatif. Prinsip ini memaksimalkan nilai minimal. Nah, ini ya jangan bingung ya. Dia kan kalimatnya namanya max min ya. Jadi menggabungkan maksimal dan minimal. Jadi caranya adalah memaksimalkan nilai minimal. Nah, caranya bagaimana? Nah, sebentar ya, saya pindahkan ke Excel. Coba dikasih respon terlihat atau tidak gitu ya. Excel. Kita mau coba hitung. Nah, terlihat Excel saya? Belum, Ibu. Oh, bentar ya. Nah, ini ya. Kita mau ambil tabel 3.5.
Kita punya 6, 9, 3, 0, min 5, 7, kemudian 6, 4, 5, 2, 14, min 8, 5, sama 7. Nah, kira-kira cara pertama bagaimana ya, Dinda Safira? Kita mau tujuannya kan tadi memaksimalkan nilai minimum. Dari kemungkinan A1 sampai 4 kita mau ngapain dulu? Dari ininya Ibu, per setiap barisnya. Diapain setiap barisnya? Nilai minimumnya Ibu. Nah, betul Dinda. Kita cari nilai minimum untuk setiap baris. Nah, seret ketemu ya. Jadi 0. Nah, kalau yang di buku ini di garis bawah. 0, min 5, kemudian 2, sama min 8. Nah, kemudian langkah kedua apa Dinda kira-kira? Kalau dari penjelasan ini, memaksimalkan nilai minimum. Mengambil nilai yang paling besar Ibu. Betul. Kita cari yang kita kasih judul ya, ini minimum. Kolom minimum, sekarang kita cari maksimum. Maksimum dari kolom minimum. Nah, jadi terpilih 2. Sehingga A3 ya. A3 ini adalah pilihan yang apa? Pilihan yang paling maksimin. Ya, dari pilihan yang minimal itu yang paling maksimal itu adalah 2. Coba kalau tadi kan prinsip dominasi kita pakai sum ya. Di sini apakah menjawab sum dihubungkan sama yang maksimin. Nah, kalau sum di sini ini enggak ya, ini saya cuma mau mengira-ngira saja. Jadi kalau konsepnya kita cari nilai minimum untuk setiap tindakan berarti reverse to baris A1, A2, A3, A4, kemudian kita cari nilai yang maksimal. Terima kasih Dinda Safira. Nah, aturan maksimin menetapkan bahwa seseorang harus memilih alternatif A3. Nah, A3 karena kemungkinan hasil terburuk dari tindakan itu adalah 2. Yang lebih baik dari setiap skenario terburuknya. Jadi kalau dari kalimat ini mungkin bingung ya, karena terburuk kok terbaik. Nah, nanti bisa diruntut dari Excel ini. Jadi kita cari dulu minimumnya, ya, memaksimumkan nilai minimum gitu kan ya. Cari minimumnya dulu, baru kita maksimalkan. Nah, ketemu A3 adalah pilihan yang terbaik. Lebih baik dari 0, min 5, dan min 8. Betul ya bandingnya, 0, min 5 sama min 8. Nah, kemudian secara matematis bisa dirumuskan sebagai berikut. Jadi AI lebih besar sama dengan AJ jika dan hanya jika minimum AI itu lebih besar. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan semua nilai minimum ya. Minimum yang lebih besar itu yang dipilih. Besar itu dipilih sebagai kesimpulan. Nah, atau ini, let min AI be minimal value obtained with AI. Jadi, kalau kita ambil dari yang paling minimum tadi 2, berarti artinya kita ambil yang tindakan yang AI tersebut. Nah, kita tadi kan refer yang menjadi yang menjadi keputusan itu adalah entitas 2 ya. Entitas 2, bukan dari keseluruhan ini, bukan dari 6, 4, 5, tapi si entitas 2 ini. Tapi dengan entitas 2 ini mempengaruhi bahwa pilihan atau keputusannya adalah jatuh pada tindakan AI tersebut. Oke, kita contoh lagi. Konsep maksimin. Nah, aturan maksimin tidak membandingkan pada skala interval, tapi juga bisa dengan skala ordinal. Jadi caranya
kita tadi sudah punya ya, book, second, sama third. Jadi kita cari yang paling minimum. Berarti dari minimum ini yang dipilih yang apa? Kalau yang worst ya. Kemudian ini second, kemudian ini third. Nah, kemudian yang maksimum apa? Asmaul Husna. Halo, Asmaul Husna? Saya tidak mendengar. Oh, kok nggak dengar ya? Ya udah ganti aja. Nindi, yang maksimum yang mana nih? Yang dipilih yang mana kalau konsep maksimum dari skala ordinal? Halo, ya. Dari ini Bu, yang masih bingung. Yang apa? Bentar, Oh, Bu. masih bingung. Oke, saya ulangi ya. Oke, kalau terlalu cepat bisa disampaikan kayak ini tadi. Oke, tadi kita awalnya pakai skala yang numerik dulu ya. Kalau numerik ini bisa dipahami, Nindi? Iya, yang itu sudah Bu. Nah, bisa kan ya, kita cari dulu minimum untuk setiap baris atau setiap tindakan, kemudian kita cari yang maksimum. Nah, sekarang kita tidak hanya bisa menggunakan maksimin ini untuk yang skalanya interval, tapi juga bisa yang skalanya ordinal. Nah, cara pertama sama dengan di interval, berarti kita cari yang minimum untuk setiap baris. Ya, dari base sama worst, berarti yang paling minimum adalah worst, itu ya, Nindi ya. Kemudian second sama second, berarti sama-sama second ya. Iya Bu. Nah, kemudian yang baris ketiga adalah third sama third, berarti third, karena tidak ada pilihan lain, hanya third. Nah, kita sudah dapat minimum untuk setiap tindakan. Nah, langkah selanjutnya? Dipilih yang minimum, yang maksimum. Nah, dipilih yang maksimum. Maksimum dari worst, second, sama third. Yang worst. Kedua sama ketiga. Yang second. Kenapa second? Karena yang atas itu worst Bu. Atau ini ya, kalau misalkan kita urutkan dari yang paling apa ya, yang paling maksimum berarti kan best gitu ya. Best, kemudian second gitu kan. Best itu kan dalam tanda kutip atau istilah yang lainnya adalah first ya. First itu 1 ST kok 1 MD, salah. First, second, kemudian third ya. Nah, yang terakhir kan pilihannya fourth kan. Fourth TH, fourth TH. Mana? Klek. Nah, tapi dia adalah yang paling buruk. Berarti kita ganti worst. Nah, dari urutan ini berarti antara second, third, sama worst yang paling maksimum? Yang third. Yang third. Ada yang punya pendapat lain? Izin jawab, Bu. Ya, Agustina. Bagaimana? Yang Suaranya diperbesar. Kenapa second? Karena itu kemungkinan terbaik di antara third sama worst. Iya, ini kan skalanya ke atas ya. Ini paling buruk, ini yang paling maksimum. Tak tulis ada. Ini max, ini min. Nah, pilihannya kan tinggal dipilih antara third, second, third sama worst ini kan. Makanya yang maksimum adalah yang second. Nah, jadi yang dipilih yang kuning ini, yang makan hamburger itu adalah ini, aturan maksimin menetapkan bahwa Jane harus memesan hamburger karena kemungkinan hasil terburuk akan lebih baik daripada jika mengambil alternatif lain. Jadi dia pilih alternatif yang terburuk tapi terbaik ya. Terburuk tapi terbaik. Oke, kita bandingkan sama yang keputusan dominasi. Kalau dominasi tadi
dia ternyata memiliki kesimpulan yang sama ya dengan konsep maksimin. Nah, A2 itu ternyata lebih unggul daripada A3 secara total baris ya. Ya, total baris tiap tindakan. Kemudian, nah kalau tadi maksimin, dominasi sudah, maksimin sudah. Sekarang ada yang namanya leksimin. Apalagi itu leksiminnya. Jadi leksimin adalah maksimin yang leksikal. Maksimin leksikal itu menyatakan bahwa jika hasil terburuk itu sama, maka seseorang harus memilih alternatif sehingga hasil terburuk kedua pasti sebaik mungkin. Nah, kita coba pindahkan dia di Excel atau kita share ganti yang lainnya. Bisa dibantu share screen Excel ya. Data Salsabila. Ini sebentar ya Bu ya. Ya. Kalau Alivio ini kok nggak bisa nge-merger sama apa namanya tampilan immerse-nya, kenapa ya Alivio ya? Karena background-nya nggak polos, Bu. Nggak polos Oh, background-nya. background-nya nggak polos. Oh, saya juga nggak polos ini kan. Oh, background yang asli ya, background aslinya nggak polos gitu ya? Iya, Bu. Datanya tadi sudah ada? Ini udah Belum? terlihat, Bu. Sudah terlihat. Oke, datanya sudah tahu data? Belum? Belum. Oke, A1 sampai A3 tulis dulu baris A1, A1, A2, A3. Kemudian ke kanan ya, S1 sampai S4. S itu berarti dia adalah pilihan pernyataan ya. Kalau A1 tindakan. Oke, sekarang 6, 14, 8, 5. Oke, kemudian 5, 6, 100, 100. Kemudian 7, 7, 7, 5. Nah, tadi sama akturannya itu adalah maksimin, leksikal itu menunjukkan adalah pilihan kedua dan seterusnya. Nah, cara pertama berarti kita mau cari apa? Data. Nilai apa? Nilai? Ngelihat yang terburuk dulu ya. Berarti apa? Minimalnya. Nah, silakan dituliskan kolom minimal. Cari minimal tiap baris. Oke. Nah, ini kan sama semua. Kalau dicari maksimalnya berarti kita tidak bisa mendapatkan nilai maksimal dari yang seluruhnya itu adalah 5. Nah, pakai leksimin itu berarti kita cari minimal yang kedua. Oke, cari minimal kedua. Tulis saja min 2 gitu. Nah. Lalu gimana Bu ini? Oh, dari minimal. Iya, cari min. Iya, 5. sama dengan min tapi diabaikan yang 5. Gini. Oh, tapi nyampe. Diabaikan yang 5. Minimal kedua. Jadi satu-satu itu nggak bisa digeret ya. Nggak bisa digeret ke bawah. Berarti. Gimana Bu? Kurang paham Bu. Jadi minimal berarti 6, 14 sama 8. 5-nya enggak ikut. Ini ya Bu ya. Nah, kalau tadi kan kamu geret ya ke bawah. Nah, kalau ini nggak bisa geret, jadi harus satu-satu. Harus satu-satu. Minimal untuk yang selanjutnya. Minimal. Nah, sekarang bisa cari maksimumnya ya dari minimal kedua. Nah, kita kasih kolom maksimum. Maksimum sama dengan 7. Oke.
Berarti stop share karena kamu nggak punya keputusannya. Makasih Deta. Share. Sama Deta, kita keputusannya jatuh ke yang sel yang ini yang isinya adalah 7. Nah, tabel 3.7 di mana aturan maksimin tradisional memberi peringkat semua alternatif sama baiknya, sedangkan Leximin merekomendasikan A3. Sehingga dari pilihan A1 sampai A3 kita memilih untuk A3 karena dia adalah ini jawabannya alternatif terburuk kedua yang sebaik mungkin. Alternatif terburuk kedua yang sebaik mungkin. Nih, Leximin adalah AI, Brisit, AJ jika dan hanya jika positive integer n itu memiliki nilai yang sama. Nah, jadi membandingkannya itu sampai sejumlah n. Jadi pertanyaannya, apakah mungkin Bu kalau di kedua itu nanti ketemunya nilainya sama semua? Mungkin. Jadi di sini ada minimum bisa jalan dari 1, 2 sampai n ya. Nah, kebetulan ini sampai 2 saja contohnya. Kalau sampai sampai 4 atau 5 sampai memiliki nilai minimum yang sama, berarti tidak dilanjutkan sampai mendapatkan nilai yang bisa dicari maksimumnya. Kemudian ini keterangan ya, maksimin vs Leximin. Dibacakan aja. Salsabila. Dalam arti tertentu, aturan maksimin dan leksimin memungkinkan pengambil keputusan untuk mengubah keputusan di bawah ketidaktahuan menjadi keputusan di bawah kepastian. Jadi awalnya tidak tahu kan probabilitas, kita ranking ya, di ranking setelah itu kita bisa pakai prinsip maksimin atau leksimin. Sehingga yang awalnya tidak pasti menjadi pasti. Kemudian yang kedua, dilanjutkan. Seorang pengambil keputusan yang menerima aturan maksimin atau leksimin tidak tahu apa hasil sebenarnya dari pilihannya. Namun dia tahu pasti apa kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Nah, jadi kan konsepnya tadi adalah kita memilih maksimal dari pilihan-pilihan yang minimum. Jadi itu yang lebih baik daripada mendapatkan pilihan yang paling buruk, karena yang paling buruk itu sudah tidak kita pilih ya. Kita pilih yang paling buruk, yang terbaik. Nah, ini contohnya tabel 3.8. Jadi kalau dari sini ya, yang minimum itu adalah 1 ya, kita cari minimum dulu ya. Minimum adalah 1 sama 1,1. Nah, selanjutnya kita cari maksimum. Nah, maksimum antara 1 sama 1,1 adalah ini. Nah, kalau berdasarkan prinsip maksimin dan leksimin, A2 ini dipilih daripada A1 kalau pakai konsep ini. Ya, tapi dari sudut pandang normatif, nah kita kan sudah belajar ya keputusan normatif. Ini agak aneh karena kalau kita milih yang pilihan A2, keadaan sampai 10 kali keadaan kita akan tetap mendapatkan nilai 1,1. Sedangkan kalau milih yang pertama, dari hanya keadaan 1 yang punya nilai 1, selainnya memiliki keadaan 9 keadaan lainnya itu punya nilai 100, jadi lebih menguntungkan. Nah, secara normatif orang akan memilih A1, jadi mengabaikan ya, mengabaikan atau tidak menghiraukan aturan maksimin lagi. Nah, jadi mengorbankan 0,1, ini kan selisihnya 0,1 ya, untuk mendapatkan 100 unit. Nah, itu lebih menguntungkan daripada mengikuti konsep maksimin dan leksimin. Nah, ini kalau angkanya jelas seperti ini, karena 9 kali berpeluang mendapatkan nilai 100 ya. Sedangkan kalau ini kan kita masih tidak tahu ya, probability dapat 6, 14, 8, nah 100, dan seterusnya. Nah, kemudian kalau kita merger ya, di merger pun antara S1 dengan S2 sampai dengan S10, nah dengan konsep leksimin sama, kita akan mendapatkan
keputusan memilih A2 karena maksimumnya adalah di sini. Nah, ini keadaan disjungtif dengan menggabungkan pilihan yang sama S2 sampai dengan S10. Nah, ternyata hasilnya sama dengan yang keputusan tadi, leksimin, maksimin. Sehingga dengan merger pun, kalau kemarin di pertemuan kedua di merger, ternyata kadang kita mendapatkan nilai yang lebih baik ya. Masih ingat yang kita memerger waktu apa itu yang pergi ke Paris atau tetap di LA itu ya, tetap di Amerika itu kan kita punya pilihan rival. Nah, tapi ternyata memberikan pertimbangan khusus. Nah, kalau ini di merger pun itu tetap sama, Rek. Jadi hasilnya tetap 1 sama 1,1. Makanya tidak memberikan hasil yang berbeda atau decision-nya itu sama. Sehingga alternatif pertama itu mungkin lebih baik daripada alternatif kedua. Meskipun bertentangan dengan rekomendasi aturan maksimin dan leksimin. Nah, ini most of us would probably agree that it's rational to treat the risk of getting 1 instead of 1.1 for change. Daripada dapat 1,1 terus, mendingan dapat peluang mendapatkan 100. Nah, ini dibacakan. Muhammad Nafis. Nah, ini konsep baru ya, beda lagi sama maksimin. Ini maksimak. Aturan maksimaks mempertahankan bahwa rasionalitas mengharuskan kita untuk memilih alternatif di mana hasil terbaik adalah sebaik mungkin, yaitu seseorang harus memaksimalkan nilai maksimal yang dapat diperoleh dengan suatu tindakan. Nah, stop dulu. Jadi dia itu memilih hasil terbaik. Kalau tadi itu kan daripada dapat yang terburuk, mendingan dapat terburuk yang terbaik gitu kan. Nah, kalau ini kita memaksimalkan nilai maksimal. Jadi makanya dia maksimal. Nah, contohnya di sini saya tempel gambarnya J.K. Rowling ya. Jadi kalau ceritanya itu dia kan punya probabilitas diterima atau tidak. Kemudian di penerbit itu diterima atau tidak, kemudian apakah penjualannya laku atau tidak. Nah, ternyata si J.K. Rowling itu tetap memutuskan untuk memasukkan karyanya ke publisher, sehingga ternyata dengan caranya yang dia memaksimalkan kemungkinan, ternyata sampai sekarang menjadi novel yang laris ya, artinya terkenal dan dia mendapatkan keuntungan. Nah, kalau dia mempertimbangkan apakah nanti diterima publisher atau tidak, apakah nanti pasarnya laku atau tidak, nah itu kan kalau misalkan dia pilih yang aturan tadi maksimum mungkin dia tidak bisa menjadi seterkenal itu. Nah, makanya yang dilakukan oleh J.K. Rowling di novel Harry Potter ini adalah yang salah satu contoh yang maksimaks, memaksimalkan kemungkinan yang maksimal. Nah, kemudian yang kedua, Nadine kita. Oh ya, boleh. Dilanjutkan aja. Aturan optimisme, pesimisme. Harwitz meminta pembuat keputusan untuk mempertimbangkan hasil terbaik dan kemungkinan terburuk dari setiap alternatif, dan kemudian memilih alternatif sesuai dengan tingkat optimismenya atau pesimisme. Nah, sudah cukup. Nah, dari tadi memaksimalkan maksimum ya, memilih maksimum, ada kemungkinan optimis dan pesimis. Ya, jadi tetap mempertimbangkan dua kondisi, pesimis dan optimis. Nah, kalau di sini tingkat optimisme itu bisa dilambangkan dengan alfa, nilainya 0 dan 1. Nah, 1 untuk maksimal, optimisme maksimal berarti dia kesannya positif ya. Optimis kan positif ya, positif. Kemudian 0 itu adalah pesimis maksimal. Nah, berarti kondisi buruk yang maksimal ya. 0 kondisi buruk maksimal, 1 kondisi baik yang maksimal. Nah, ini contohnya. Jadi
kita punya pilihan A1 dan A2. Cara untuk menggunakan atau mengaplikasikan konsep maksimal ini adalah hasil terbaik dari alternatif AI dan minimum AI adalah terburuknya, maka alfa dikali dikali max AI ditambah 1 min alfa dikali minim AI. Nah, dia adalah nilai dari si maksimax. Contohnya ya ini ya. Nah, A1 atau taruh di Excel. Nah. Ini A1, A2, 55, 18, 28, 10, 36, 100. 50, 87, 55, 90, 75, 70. Nah, dari rumus ini berarti kita butuh nilai apa untuk setiap baris. I itu kan jalan baris ya. Nilai apa? Ceren Vaga. Maksimal dan minimal, Bu, setiap barisnya. Nah, oke, kita cari ya maksimal dan minimal setiap baris. Sama dengan minimum sama dengan maksimum. Nah, langkah selanjutnya apa, Ceren? Kita butuh apa? Nilai alfa ya, Ceren ya? Ya. Nah, alfanya ini diketahui ternyata dari informasi. Derajat optimisme pengambil keputusan adalah 0,7. Nah, tinggal kita hitung aja. Di sini berarti sama dengan 0,7 dikali maksimum dari AI. Ini ya. Ditambah 0,3 karena 1 min 0,7 dikali minimum AI. Nah, 73. Nah, ini kita deret kan nggak apa-apa ya. 0,7 kali maksimum biru ditambah 0,3 kali minimum. Nah, hasilnya adalah 73 dan 78. Nah, ini sudah saya tulis di sini 73 dan 78. Nah, cara milihnya adalah ini ya, konsep optimis pesimis ini AI dipilih jika A kali maksimum I ditambah 1 min A kali maksimum I itu lebih besar. Nah, karena A2 ini memiliki nilai yang lebih besar, nah berarti alternatif A2 ini lebih dipilih daripada alternatif A1. Nah, ini yang dengan menggunakan aturan maksimax. Jadi mempertimbangkan kondisi maksimum minimum atau optimis pesimis tadi dan memilih nilai yang maksimum dari indeks yang didapatkan. Nah, kemudian maksimin maksimax itu sebenarnya saling berkaitan ya. Jadi perhatikan bahwa jika alfa sama dengan 0, maka aturan optimisme pesimisme runtuh ke dalam aturan maksimin. Jadi 0 kali max AI ditambah 1 min 0 dikali min AI. Nah, ini kan berarti 0. Sisanya adalah min AI. Jadi aturan maksimax ini atau optimisme pesimisme ini menjadi maksimin ketika alfanya 0. Ketika alfanya 1, nah ketika alfanya 1, dia akan identik dengan maksimax. Nah, karena 1 kali max AI, 1 min 1 dikali min AI. Nah, ini 0, hasilnya adalah max AI. Oleh karena itu, aturan optimisme pesimisme dapat dipahami sebagai generalisasi dari aturan maksimin dan maksimax. Nah, ini tinggal dikit. Nah, dibacakan lagi. Tadi saya
Siapa ya? Nadine ya. Silakan Nadine. Aturan optimisme pesimisme jelas mensyaratkan bahwa nilai dapat diukur pada skala interval, karena jika seseorang mengukur nilai pada skala ordinal tidak masuk akal untuk melakukan operasi aritmatika seperti perkalian dan penambahan pada nilai. Keuntungan utama dari aturan optimisme pesimisme adalah memungkinkan pengambil keputusan untuk memperhatikan skenario terbaik dan skenario terburuk pada saat yang bersamaan. Jadi memang dia tadi kan rumusnya kan pakai max sama min ya. Dia mempertimbangkan skenario terbaik dan terburuk pada saat yang bersamaan. Kemudian ada tabel 3.11 ini sama ya. Jadi dia punya nilai minimum sama maksimum yang sama. Tetapi mungkin di antaranya ini yang berbeda. Secara intuitif tampaknya masuk akal untuk memilih alternatif pertama. Nah, karena dia memiliki keadaan yang lebih menguntungkan ya. Nah, atau jauh lebih baik daripada keadaan yang lebih kecil. Jadi keuntungannya lebih banyak yang A1. Jadi kalau misalkan dihitung mungkin ini sama ya. Ya. Anwar, kira-kira sama enggak Anwar? Kita cari nilai indeks optimisme pesimisme dari tabel 3.11. Untuk nilai optimismenya, Bu? Atau Iya. Iya, kalau dari tabel 3.11 kalau kita mau cari nilai optimisme untuk setiap tindakan sama atau beda kira-kira? maksudnya gimana ya, Bu? Maksudnya kayak Iya, iya. Kalau ini loh antara baris A1 sama A2 itu kan nilai optimismenya beda-beda. Yang A1 nilainya 73, yang A2 nilainya 78. Makanya pilih yang maksimum. Nah, pertanyaannya kalau yang di kasus yang kedua ini, 3.11 ini, kira-kira sama atau beda? Kalau dilihat dari situ tadi sama, Bu, karena minimal maksimalnya sama. Minimalnya 10, maksimalnya 100. Sama ya, 10, 100. Nah, ternyata terbukti sama. Sama menjadi 73 dua-duanya. Jadi kita tidak bisa memilih dengan menggunakan indeks optimisme pesimisme. Sehingga kita pilih yang interval antara maksimum minimum itu yang paling baik ya. Yang lebih baik atau yang lebih menguntungkan daripada yang lebih buruk. Nah, ada lagi nih. Bahasa Inggrisnya itu minimax regret atau penyesalan minimax. Apa ini? Jadi pendukung aturan penyelesaian minimax, ya benar ya, mempertahankan bahwa alternatif terbaik adalah salah satu yang meminimalkan jumlah maksimum. Nah, kan masih banyak ya berarti. Habis cari maksimum, cari minimum, cari maksimum. Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Cari maksimum, cari minimum, cari maksimum. Oke, kita cari di Excel ya. (12, 8, 20, 20). 10, 15, 16, 8, 30, 6, 25, 14, 24, 30, 10. Oke, yang belum siapa? Raihan. Caranya gimana Raihan? Langkah pertamanya. Cari nilai maksimum terbaik. Thank you. Nah, kita punya 20. Ini harusnya 16, tapi di buku itu. Nah, misalkan pengecualian ya, kita sesuaikan sama buku, misalkan ini adalah 15. Sudah dapat ya Raihan nilai maksimum. Kemudian kita cari apa Raihan setelah kita dapat nilai maksimum?
Cari maksimum yang terbaik. Ya nggak sih? Nah, kemudian kita cek ya di sini. Selesai. Di sini. Jadi A1 dipilih daripada A2 jika maksimum dari V A1 S1 dikurangi maksimum S1. Jadi maksudnya itu adalah setiap entry-nya atau setiap selnya dikurangi dengan nilai maksimal. Fn F4. Nah, ini kita tarik ke bawah. Kemudian baris kolom ke bentar ya. Kolom kedua dikurangi ini Fn F4 untuk dikunci ya. Bisa taruh sini ya, tabel 313. Nah, ini kan sama ya, min 18, min 20, 0, min 10, 7, 0, 9, 11, baris ketiga, kolom min 10, min 14, 5, min 5, 0, min 10. Jadi langkah pertama dapatkan nilai maksimum untuk setiap baris. Kemudian langkah kedua adalah mengurangi setiap entry-nya. Jadi AIJ ya, AIJ dikurangi dengan maksimum apa tadi? AC. Ya kan, ini AIJ berarti dia baris pertama, kolom pertama dikurangi maksimum dari kolom. Maksimum kolomnya adalah 30. Oke, kemudian setelah itu kita cari yang dia itu adalah maksimum ya. Ini kan terbaik. Mana ini? Dan saya pindahkan dulu ya. Oh, maksimumnya 0, sorry. Nah, kita punya minimum. Nah, langkah 3 adalah minimum dari langkah 2 ya. Minimum dari langkah 2. Nah, kemudian langkah terakhir baru kita dapatkan maksimumnya. Langkah 4 maksimum dulu. Nah, ini langkah 4 adalah langkah 4 kita dapatkan nilai maksimum dari langkah 3. Nah, berarti menjawab ya, berarti ini kita cari maksimumnya dulu, diminimumkan baru dimaksimumkan. Nah, sesuai sama pernyataan kan definisinya di sini ya, bahwa alternatif terbaik adalah meminimalkan jumlah maksimum penyesalan. Nah, jadi cari nilai maksimum dulu di sini, maksimum untuk tiap baris. Kemudian kita cari yang dengan rumusnya regret itu tadi ya, penyesalan itu adalah
nilai setiap entry dikurangi dengan maksimal kolom. Kemudian setelah itu kita cari minimumnya. Setelah dapat maksimum, kita cari minimumnya. Nah ini ya benar ya, minimum. Nah ini kalau ini maksimum, betul. Minimum dari setiap baris. Nah setelah itu baru yang terakhir adalah kita cari yang paling baik atau maksimumnya. Nah, maksimum dari minimum. Ya, terbaik dari minimum jumlah maksimum penyesalan. Nah, kita dapat min 9. Coba dicek dulu ya. Ya. Nindi, bisa dipahami Nindi langkahnya? Iya, Bu. Oke. Nah, sehingga kesimpulannya min 9 ini kan apa tadi? Maksimum dari minimum ya. Maksimum dari minimum artinya apa ya? Maksimum dari minimum. Jadi pilihan yang terbaik dari pilihan yang lebih minimum. Kan ini kan min 9 lebih besar daripada min 18, min 20, min 11. Artinya lebih baik rugi 9 ya, rugi 9 daripada rugi 18, rugi 20 sama rugi 11. Sehingga karena kita tadi pilih min 9, maaf ya kalau di sini tidak ada keterangan min 9-nya di mana, jadi saya bawa ke Excel. Min 9 kan di sini, di baris ketiga, sehingga A3 atau tindakan 3 itu adalah best alternatif daripada A1, A2, dan A4. Nah ini perhatikan bahwa semua nilai penyesalan itu selalu negatif atau 0. Tidak ada penyesalan yang positif. Nah ini penyesalan. Ini kan minimum penyesalan tadi ya, nilai penyesalan selalu negatif. Nah, di sini juga semuanya negatif, tidak ada yang positif. Jadi rugi penyesalan itu adalah rugi atau 0. Nah, apalagi nih? Oh iya, boleh. Siapa itu? Yang Anwar, Bu. Oke, Anwar. Yang dari Excel tadi, Bu. Itu kan langkah pertama kita cari maksimalnya ya. Nah itu berarti nggak kepake dong, Bu. Karena di langkah kedua kan kita nguranginnya per kolom ya sih, Bu. Kan kita dapat maksimal untuk setiap baris. Ya, Anwar ya. Dapat kan, minta warna ini kan 20, 15. Nah ini maaf ya, ini pengecualian, tapi kalau di real case nanti jangan, ini kita sementara ngikuti buku. Sebenarnya maksimumnya 16, tapi di sini terpilihnya 15. Nah, kemudian dengan informasi ini itu sebagai pengurang Anwar. Ini kan dapat entry atau sel-sel ini itu kan dari yang namanya apa tadi, regret ya, penyesalan regret kan, file regret atau cell regret tadi. Jadi setiap baris AIJ dikurangi dengan maksimum dari AJ. Nah, ini maksimumnya adalah 30 dari kolom ini. Nah, ini kolom ini maksimalnya 15. Kolom ini maksimalnya 30. Nah, sama kolom ini maksimalnya 20. Kemudian, maksudnya itu tadi, Bu, itu kan ada 15 sama 16 itu, Bu. Nah, itu di real case-nya nanti bakalan ada nggak sih, Bu, yang kalau kita kan awalnya kita nyari nilai maksimal itu per baris. Dan udah ketemu kan, Bu. Nah, kalau di tabel ini kan sebenarnya yang nilai maksimal baris kedua kan 16. Kalau dilihat kan, iya. Tapi di langkah kedua itu iya benar-benar.
Kalau Iya, dilihat lagi kan betul itu dia Anwar. dikurangin. Betul. Jadi coba cek lagi ya definisinya. Nah, AI if only if maksimal dari A1, S1. Nah, ini loh Anwar yang dikuranginya tuh bukan dari maksimal coba Anwar ya. V berarti kan dia sel ya, atau dia itu apa namanya? A1, S1 kan dia menunjukkan entry ini kan Anwar ya, 12 gitu kan ya, Anwar? 12 dikurangi maksimal SI. Nah, ini benar Anwar. Jadi yang dimaksimalkan itu bukan baris, maaf ya. Nah, dimaksimalkan kalau dari rumus ini apa Anwar harusnya? Kolomnya, Bu. Nah, ya, terima kasih Anwar. Jadi mohon maaf ya, yang dimaksimalkan harusnya kolomnya. Nah, betul kan ya? Ini saya ambil dari buku ya, bukan ngetik ya, insya Allah. Jadi ini maksimal dari setiap kolom. Maksimal langkah 1, maksimal setiap SI. Jadi setiap alternatif. Makanya dia bilangnya kan di sini kan ya, mempertahankan bahwa alternatif. Jadi bukan tindakan. Kalau tadi mana? Nah, ini tadi atau rumusnya aja yang biar jelas ya. Secara matematis kan dia dikurangi terhadap maksimum SI. Jadi kita cari maksimum untuk setiap kolom. Ini saya taruh di sini kuning ya Anwar ya. Maksimum, 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 maksimum. Nah, kita sudah punya yang nilai maksimum SI. Kemudian kita cari ini apa? AI, VAI, nah taruh sini ya, VAI dikurangi maksimum SI. Nah, kemudian baru apa? Nah, kita cari maksimum dari, nah atau ini langsung bisa ini, maksimum dari regret-nya ini. Oh, nggak bisa ya. Maksimum VAISI dikurangi maksimum SI. Ini apa ini? Koma ya. Nah, jadi ini Anwar. Jadi jawabannya dia cari maksimum tiap kolom. Ya. Kemudian langkah selanjutnya cari yang regret-nya. Jadi setiap sel dikurangi dengan maksimum kolom. Nah, dia itu adalah apa tadi? Minimum dulu baru cari maksimum. Kira-kira menjawab enggak Anwar? Menjawab, Bu. Karena tadi di langkah kedua kan udah bersesuaian kalau ya, langkah satunya tadi yang mix ya. Saya kira tadi maksimum SAI. Ya, kalau maksimum AI berarti benar yang dimaksimumkan itu adalah barisnya. Ternyata di sini maksimumnya SI. Ya, terima kasih Anwar. Nah, ini cek lagi ya, maksimum SI. Nah, tadi VAISI dikurangi maksimum SI sudah. Setelah itu baru mana tadi ini ya, regret-nya. Nah, ini kalau misalkan dicari langsung apa? Dicari langsung maksimumnya tidak bisa ya Anwar ya. Nah, hasilnya 0 nanti dia. Jadi ikuti langkah ini aja. Ini soalnya saya tahu langkah untuk mendapatkan minimum dulu itu adalah dari dari yang dijelaskan di buku. Jadi min 18 adalah jumlah penyesalan tertinggi dari A1. Nah, jadi harus dicari dulu minimumnya. Min 18, setelah dapat minimum baru dari minimum itu kita cari yang maksimum. Jadi miss-nya tadi yang disampaikan Anwar, yang ditanyakan Anwar adalah pada saat kita mencari langkah pertama atau maksimum setiap S1, bukan A1. Ya Anwar ya, clear? Atau masih bingung? Ya.
Ada lagi pertanyaan? Nah, kemudian kita dapat 9, itu adalah yang best alternatif. Jadi tindakan ketiga itu adalah alternatif yang paling baik daripada lainnya. Kemudian apa ini? Oh, ini cuma tambahan. Kalau tadi kan sampai A4 ya. Nah, ini kalau misalkan ada tambahan A5. Nah, nanti bisa dicek sendiri ya. Bisa dicek sendiri di Excel. Nah, kenapa kok A1 sebagai alternatif terbaik ya? Oke, ini slide terakhir.